warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Yusuf Helmi, asal sekolah dari SDN Jatimulyo 1. Hari ini saya akan melakukan penyembasan gasing UPD Parts 2, yaitu tentang pecahan bilangan desimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Sehat. Nah, kita sekarang akan belajar yaitu tentang gasing UPD. Apa itu gasing? Asik, menyenangkan, luar biasa. Iya. Tepuk semangat. Kalian sudah berdoa semua ya? Nah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Ngaji kabeh, ngadeg siji, ngadeg kabeh, tak kumpul, jos, jos, tak kumpul, jos, jos. Nah, sekarang Pak Yusuf akan memulai materi, yaitu tentang apa? Gasing UPD. Apa itu gasing UPD? bilangan bulat, pecahan desimal. Itu yang akan Pak Yusuf bahas hari ini. Nah, semangat semua. Semangat. Tetap semangat. Membahas tentang ini, terlebih dahulunya kalian pernah nggak menerima pelajaran ini di kelas 4? Nah, yaitu tentang apa? Pecahan. Nah, artinya contoh bilangan pecahan
apa? Contoh bilangan pecahan misalkan 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6. Nah, seperti itu adalah bilangan pecahan. Apa itu arti dari pecahan? Kemarin adalah payung. Simbol yang menyatakan dua bilangan yang dipisahkan oleh satu garis. Simbol yang menyatakan dua bilangan yang dipisahkan oleh satu garis. Itu adalah arti dari pecahan. Nah, ini lebih mendalam lagi, Pak Yusuf akan melanjutkan materi yang berikutnya. Nah, materi ini, tadi sebelum kita jauh kita sudah mengenal materi artinya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang garis bilangan. Kemarin kita sudah mulai itu ya, belajar ya tentang garis bilangan. Artinya garis bilangan seperti ini ya, di papan tulis ya. Di titik tengah biasanya angka 0. Kemudian ke arah kanan nilainya positif ya. Kalau ke arah kiri nilainya negatif. Atau bisa kita sebut min gitu ya. Minus ya. Atau negatif. Seperti ini contohnya. Ini namanya garis bilangan. Garis bilangan. Sekiranya sudah ada gambaran ya. Nah, jadi ini adalah garis bilangan. Nah, sekarang Pak Yusuf akan melalui garis ini akan menjelaskan tentang konsep lembah dan gunung. Tolong dikeluarkan gunung dan lembahnya. Nah, kita perlukan materi ini yaitu tentang pecahan desimal. Dalam ilmu gasing ini menggunakan konsep lembah dan gunung. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Ini Pak Yusuf pegang apa? Gunung. Kalau yang ini lembah. Kenapa kok disebut lembah? Karena bentuknya apa? Cekung ya. Berbentuk cekung dan ini adalah seperti lembah dan ini disebut lembah. Kalau yang ini disebut gunung. Kenapa kok disebut gunung? Karena berbentuk gundukan. Nah, yang bentuknya seperti gunung. Dalam ilmu gasing yaitu dengan konsep gunung dan lembah. Nah, jadi ilmu gasing ini adalah berdasarkan kesepakatan, gitu ya. Nah, berarti kalau gunung itu nilainya positif, kalau lembah nilainya negatif. Itu. Jadi kesepakatan gunung positif, lembah negatif. Nah, misal ada soal pertanyaan seperti ini. 5 ditambah 4. Nah, kita menggunakan dengan konsep gasing. Berarti 5 itu nilainya positif atau negatif ini? Positif. Yang 4 positif atau negatif? Dalam positif ya. Semua kedua bilangan ini adalah positif. Maka yang kita gunakan konsep gunung atau lembah? Gunung. Berarti kita harus menyediakan berapa gunung? Yang pertama adalah 5 ya. Kita gunakan 5. 1, 2, 3, 4.
ditambah 4 gunung. Kita cari lagi 4 gunung. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 5 gunung, di sini ada 4 gunung. Jika digabung seluruhnya menjadi berapa gunung? 9. Berarti nilai jawabannya adalah 5 ditambah 4 adalah berapa? 9. Oke. Terus contoh soal yang kedua. Ini satu ya. Soal yang kedua, yaitu misalkan min 3 ditambah 5. Nah, contoh ini ya, min 3 ditambah 5. Berarti kalau negatif atau minus itu pakai apa? Pakai lembah. Lembahnya berapa itu? Hah? Jadi ada 3 lembah. Ini ya, 3 lembah. Nah, kemudian ditambah dengan 5 negatif atau positif nih 5 ini? Positif. Berarti kalau lembah dikurangi ditambah gunungnya nggak ada kan? Maka kita buat gunung dan lembah. Jadi kurang berapa ini? Gimana? Nah, kita gunungnya coba buat. Harusnya ada 5 gunung dan lembah. Ini kita gabung. Kalau kita gabung seperti ini, itu nilainya 0 ya. Kalau datar seperti ini nilainya 0. Ini kan baru 3 gunung dan 3 lembah. Seharusnya di sini ada 5 gunung. Nah, berarti gini. Kalau salah satu maju ke depan, satu aja. Pegang ini aja. Nah, ini pegang. Ini pegang, maju sana. Ini pegang. Terus ini satu. Bisa. Tapi ini harus bantu satu ya. Nah, nanti kalau di sini itu ada 3 lembah, ada 5 gunung. Itu nggih. Maka kita ambil yang 3 lembah dan 3 gunung. Diambil. Berarti sisa berapa ya? 2 gunung. Berarti kalau 2 gunung hasilnya 2. Berarti positif 2. Itu ya. Berarti negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Karena negatif dan positifnya lebih besar positif, maka hasilnya positif. Nah, seperti itu. Terus ada lagi contoh lain, siapa yang bisa? Contoh lain, ayo. Gimana, ayo. Misalkan contoh lain deh. Nomor yaitu negatif 2 ditambah negatif 3. Berarti yang kita sediakan apa? Lembah. Berarti kita sediakan lembah berapa dulu? 2. Lembah 2. Kemudian ditambah negatif 3. Berarti bisa kita sediakan lagi lembah 3. Kita hitung. Berarti Pak Yusuf ini membawa berapa lembah jika digabung? Berapa? 5 lembah. Berarti nilainya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 5.
contoh konsep lembah dan gunung. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu pecahan desimal. Nah, karena kelas 5 materinya yaitu tentang pecahan desimal. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu, kita bernyanyi dulu tentang pecahan desimal. Ayo. Ngaji kabeh ngadeg siji ngadeg kabeh tak kumpul jes tak kumpul. Ikuti gerakannya ya.
lagi ya. Ya, Pak. Tadi kesimpulannya apa dalam melihat nyanyi tadi? Yaitu jika menghitung tidak pas, kita bisa menggunakan desimal dan memudahkan dalam menghitung. Nah, dalam bab desimal ini ada namanya titik kritis. Nah, misalkan gini, pecahan 1/10 jika diubah ke desimal yaitu 0, jadi 0,1. Contoh yang kedua, misalkan 3/10, maka desimalnya menjadi 0,5. Kenapa? Maka per 10, misalkan gini, 1/100, maka desimalnya 0,0. Karena per 100, kalau per 100 maka di belakang koma ada 2 angka. Itu ya. Misalkan gini, 3/100, maka pecahnya menjadi 0,03. Satu lagi contoh, 17/10. Per 10 di belakang koma harus 1 angka. Jadi diubah menjadi desimal menjadi 17, berarti 1,7. Karena di belakang koma ada 1 angka. Itu ya. Misalkan 17/100 diubah jadi desimal menjadi 17/100. Di belakang koma ada 2 angka, jadi 0,17. Nah, ini jadi cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, seperti ini contohnya. Itu ya. Bisa paham sampai sini? Nah, kita sekarang sudah paham dari pertama ini, maka kita lanjut ke perhitung. Kita lanjut dalam menghitung. Dihapus ya. Contoh, Pak Yusuf membuat contoh nomor 1. Kita contoh Pak Yusuf buat lagi aja ya. Contoh soal 0,3 ditambah 0,4. Nah, berarti diubah ke pecahan biasa. Jadi berapa? 3/10 ditambah berapa? 4/10. Jadi kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, kalau seperti ini, pembilangnya juga penyebutnya sama ya, persepuluhan. Berarti kita langsung menjumlahkan pembilang. Berapa? 3 ditambah 4 berarti 7/10. Nah,
Kalau sudah tahu hasilnya, maka kita ubah lagi ke desimal. Berapa? Per 10, berarti di belakang koma ada satu angka, berarti 0,7. Paham sampai sini? Ya toh? Berarti 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7. Itu. Kasih W-nya dong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, seperti itu. Coba soal yang kedua. Nanti salah satu bisa maju ya. 0,4 ditambah 0,5. Ayo, siapa? Berarti maju. Coba Gila, ayo maju. Caranya sama. Benar nggak ini? Kita bahas bersama. 0,4 ditambah 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa sama dengan 4/10 ditambah 5/10. Penyebutnya sudah sama. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 5 adalah 9. 9/10. Kita ubah ke desimal yaitu 0,9. Benar. Kasih W-nya. Kasih O, kasih W. Wow. Nah, itu. Satu lagi. Siapa yang berani? Nah, kasih soal satu lagi yang berani ya. Satu lagi ya. Siap-siap. Ayo, berani siapa? Ayo. Aluna, ayo maju. Ayo. Berani ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Coba kita koreksi dulu. Apakah benar ya jawabannya temanmu ini? Nah, 0,7 ditambah 0,8. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,7 menjadi 7/10. 0,8 menjadi 8/10. Penyebutnya sudah sama? Sudah. Nah, baru kita hitung pembilangnya. 7 ditambah 8 15, berarti 15/10. Kita ubah menjadi desimal, pecahan desimal. Karena per 10 maka di belakang koma harus satu angka. Jadi 15/10 menjadi 1,5. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, tepuk tangan. Kita sudah paham ya sepertinya dalam mencari atau menghitung pecahan desimal. Nah, sekarang Pak Yusuf punya soal, tolong kalian tulis dulu. Nah, ini hasil soalnya. Lihat, kamu tulisnya. Tulis,
Tuh. Sudah? Baik, anak-anak sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang mau membagi lembar kerja untuk di rumah ya. Untuk dengan cara gasing. Dengan cara gasing ya. Ya. Saya kira cukup untuk materi ini. Paham semua ya? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.